Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi ini dalam suasana yang sangat indah kita bisa berjumpa kembali untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan mari kita tetap merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Dan ini merupakan didikan, ajaran Tuhan bagi kita supaya kita lebih lagi mengenal Yesus semakin lebih dalam. Dan mari kita akan melanjutkan tema kita, yaitu ciri-ciri keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dengan jelas ia menghimbau agar setiap kita harus hidup penuh dengan roh. Artinya hidup kita harus mau tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita harus mau dibawa kepada pimpinan, bimbingan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita sebagai keluarga Kristen, mari hari ini kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jikalau di seri yang pertama saya sudah menyampaikan bagaimana ciri-ciri keluarga yang dipimpin Roh Kudus, ditandai dengan kehidupan yang dipenuhi, yaitu puji-pujian. Tetapi di seri yang kedua ini kita belajar ciri-ciri keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Maka yang kedua adalah ditandainya dengan adanya kehidupan yang dipenuhi ucapan syukur. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-20. Kita akan membaca, Bapak Ibu, dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Inilah cara Roh Kudus mendidik, cara Roh Kudus mengajar. Bagaimana Tuhan mau di dalam segala sesuatu yang kita hadapi, apapun yang sedang kita terima, saudara, mari belajarlah hidup dalam ucapan syukur. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, keluarga yang dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus, maka ditandainya dengan kehidupannya memiliki gaya hidup yang penuh ucapan syukur. Bapak Ibu, berbicara mengucap syukur bukan perkara yang mudah. Kalau segala sesuatu baik, anak-anak kita sehat, suami kita sehat, istri kita juga sehat, maka tidak menjadi persoalan. Semua dalam keadaan baik, maka kita bisa bersuka cita, kita bisa happy, kita bisa mengucap syukur, kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada bibir yang keluar ucapan-ucapan yang penuh dengan ucapan syukur. Tetapi sebaliknya, bila tiba-tiba keadaan berubah, anak kita sakit, suami kita sakit, ya, mungkin ada orang-orang yang kita kasih meninggal dunia, ada sebuah tragedi, ada sebuah masalah yang tiba-tiba datang. Apa yang akan kita lakukan? Jujur Bapak Ibu, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan, bukan perkara yang mudah untuk kita bisa keluar kata-kata mengucap syukur dalam segala sesuatu. Seringkali pola pikir kita, cara pandang kita, kita sering menganggap bahwa segala sesuatu yang tidak baik itu selalu adalah bukan berbicara berkat. Sehingga yang terjadi dalam pola pikir kita, apapun yang buruk, apapun yang tidak menyenangkan, itu selalu berbicara apa yang negatif.
Sehingga kita tidak bisa mengucap syukur. Kita tidak bisa keluar kata-kata untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya kita pasti akan mengeluh, kita pasti akan ngomel, kita pasti akan marah-marah. Tetapi puji Tuhan, ketika Roh Kudus mendidik, Roh Kudus mengajar, disitulah Dia mau supaya kita belajar apa yang namanya mengucap syukur. Dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang mau tunduk, taat. Kita mau sungguh-sungguh belajar, percaya bahwa apapun yang tidak menyenangkan, apapun mungkin yang menyedihkan, apapun mungkin yang sangat tidak menyenangkan bagi kita, mari kita percaya, disitulah Roh Kudus mengajar kita untuk kita selalu bersyukur. Sebab apa? Sebab Roh Kudus ingin mengajar kita untuk kita meyakini bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan pasti punya rencana. Ketika ada orang-orang yang kita kasih meninggal dunia, ketika anak-anak kita sakit, ketika suami kita mungkin kecelakaan, apapun itu Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus mengajar kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena semua yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita terima dan kita lalui, disitulah kita harus percaya Tuhan punya agenda, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan saya yakin suatu kali kita akan melihat dan kita akan benar-benar mengalami sesungguhnya Tuhan itu baik. Dan di dalam segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan yang terindah bagi keluarga kita. Saudara, inilah ciri yang kedua. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah keluarga yang selalu kehidupannya memiliki gaya hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan pernah mempengaruhi hatinya untuk tidak mengucap syukur. Sehingga yang keluar bukan kata-kata keluh kesah, yang keluar bukan kata-kata amarah, yang keluar bukan kata-kata kecewa, tapi yang keluar selalu bibir yang memuliakan nama Tuhan. Yang keluar selalu kata-kata God is good all the time. Allah itu baik, Allah itu hebat, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Dan ini memang tidak mudah. Tetapi jika kita mau hidup tunduk, taat, patuh kepada Roh Kudus, maka saya percaya kita akan hidup dalam ucapan syukur. Dan inilah yang menjadi sukacita kita. Sekalipun di tengah masalah yang berat, kita tetap bisa memuji Tuhan. Kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur sebab kita tahu God is good all the time. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat bekerja. Selamat melayani Tuhan. Haleluya. Shalom.